Assalamualaikum. Welcome to Sky Cetrana Channel. Ya, di video kali ini aku mau bahas tentang proses pembuatan apply visa aku dan anak-anak. Jadi untuk visa aku dan anak-anak ini terpisah gitu ya. Untuk visa aku itu nama visanya Partner of Student Work Visa. Jadi visa ini fungsinya untuk ngebuat aku bisa kerja di sana sambil mendampingi suami yang kuliah. Kalau nggak ngambil nama visa ini kita akan sulit ya buat cari kerja di sana. Maksudnya kita nggak dalam permit, jadi nggak diizinkan untuk mencari kerja. Makanya untuk pendamping lebih baik kalau misalnya mau sambil kerja ambil visa ini. Dan untuk anak-anak aku, alhamdulillahnya udah bisa apply visa student dua-duanya gitu. Jadi ini ada sedikit drama ya, ada ceritanya. Jadi kenapa kita nggak berangkat bareng-bareng aja, kenapa satu-satu, kenapa apply visanya baru setelah visa suami aku ini granted. Jadi kemarin itu kita udah menyiapkan kan sejumlah uang yang mungkin untuk show money-nya itu cukup untuk kita berempat. Tapi ternyata karena suami ini kan ngambil pathway ya, jadi kayak English course dulu baru dia mulai kuliah. Nah untuk itu ternyata untuk show money-nya itu harus ada 2 kali sesi belajar, walaupun si course-nya itu cuma 10 minggu gitu. Jadi harus misalnya tadinya show money-nya cuma perlu 200 juta untuk satu sesi kuliah itu, karena yang 10 minggu ini juga harus ada show money segitu, jadi 2 kali lipatnya. Belum kita harus show money lagi uang untuk pembayaran kuliahnya. Jadi hanya untuk suami sendiri itu cukup menghabiskannya semua budget yang kita punya gitu. Jadi ya udah kita memutuskan untuk apply dulu visa suami. Yang penting kan suami dulu karena yang mau belajarnya gitu, mau kuliah. Terus nanti lanjut mau apply visa aku setelah yang suami selesai. Ini awalnya aku cuma mau apply visa buat aku doang ya, karena ngerasa nanti pada saat aku apply visa itu harus sejumlah uang suami plus aku gitu. Jadi dilihatinnya tuh ada uang total yang suami kemarin dan yang aku gitu. Tapi ternyata pada saat kita show money untuk ini aku itu kan ada lebihan ternyata kan. Terus kita kasih lihat itu kan uang suami yang sebelumnya ya. Pasti kasih lihat aku coba tanya, ini bisa nggak ya sambil masukin visa student gitu, maksudnya satu anak aja lah gitu, tadinya nggak muluk-muluk satu anak aja. Ternyata oh bisa katanya. Terus pas aku tanya lagi, ini dengan jumlah segini nggak apa-apa, bisa nggak 2 anak student? Bisa. Oh jadi harusnya jadi sebenarnya kalau visa yang kemarin untuk show money untuk suami itu nggak perlu diulang lagi ya, berarti ini nggak apa-apa apply. Iya nggak apa-apa katanya. Alhamdulillah banget ya, jadi ternyata bisa apply visa aku dan anak-anak berbarengan gitu. Tadinya tuh bakal aku dulu gitu yang nyusul, tapi aku pengen banget bawa anak aku yang terakhir lah, paling enggak boleh nggak sih Wise ini dibawa visa visitor, karena aku khawatir kalau ninggalin dia terlalu jauh dan agak lama, takutnya ngerepotin orang juga karena kan masih 4 tahun ya, masih kecil. Jadi dan anaknya cukup aktif, jadi aku kadang nggak, ya tak kasihan aja gitu sama orang yang terawat. Jadi pokoknya aku pengen bawa nih anak ini, tapi ternyata sedihnya aku bawa, ya udah dicoba-coba ternyata bisa kan, bisa student Wise doang. Terus aku tanya lagi yang kakaknya ternyata bisa, bahkan tadinya itu kakaknya itu bakal ditaruh di Indonesia, maksudnya dititipin sama kakek neneknya itu sampai Desember, sampai aku kerja dan bisa jemput dia, bisa menjamin teteh itu ke Indonesia, ke New Zealand nanti nyusulnya dengan keadaan aku yang udah kerja gitu. Tapi alhamdulillah sekarang bisa apply itu gitu, tapi masih deg-degan karena sampai sekarang aku rekam video ini visa kita belum granted. Jadi semoga aja secepatnya udah granted. Ini udah hari ke hampir sebulan ya, udah minggu ketiga dari kita apply visa ini. Ya alhamdulillah banget, ternyata anak-anak dan aku nanti bisa berangkat bareng. Selanjutnya kita liatin ya list syarat visa aku dan anak-anak. Jadi ini untuk list syarat visa aku, nggak terlalu banyak, nggak sebanyak yang kemarin, mungkin nggak akan turun atau bisa satu layar. Jadi bisa di post atau di screenshot. Dan ini untuk list syarat visa anak-anak. Sini. Nah, di sini
nggak beda jauh, banyak yang sama, tapi memang untuk dewasa dan anak-anak ini beda. Jadi aku coba jelasin poinnya yang bisa barengan-barengan ya, yang enggak. Nah, kalau untuk poin 1 sampai 4 itu standar ya, sama dengan suami aku juga, itu kakak, paspor, akta lahir, dan pas foto. Nah, aku klarifikasi untuk pas foto di video sebelumnya. Pas foto itu kita semua warnanya backgroundnya abu muda untuk New Zealand. Jadi mau student mau apa, kita tetap abu muda semuanya. Itu semuanya di foto atau di scan ya, dikumpulin di satu folder. Nah, selanjutnya poin 5 itu medical check up. Ada yang beda antara medical check up dari kita bertiga. Jadi bertiga ini kita tuh beda. Untuk medical check up aku sama dengan suami, itu ada cek darah, cek urin, X-ray, juga wawancara, cek mata, juga ditanya riwayat kesehatan, difoto juga. Nah, kalau untuk kakaknya ini Reiko itu cek urin, dia nggak cek darah juga nggak X-ray, jadi dia cek urin aja, wawancara, foto, dan tes mata. Tapi kalau untuk Uwais mungkin karena dia di bawah 5 tahun ya, jadi dia hanya di wawancara, cek riwayat kesehatan, itu pun ibunya yang cek riwayat kesehatan, dan nggak ada tes urin, nggak ada tes darah, nggak ada X-ray. Buat anak-anak nggak ada X-ray dua-duanya. Jadi untuk yang Uwais itu lebih simpel ya. Ya, seperti biasa yang paling sering ditanyain itu adalah riwayat hubungan kamu dengan orang yang terkena TBC. Kalau misalnya sampai terkena dan mungkin secara nggak sadar kita itu belum sembuh, itu harus disembuhin dulu. Yang selanjutnya itu adalah SKCK. Untuk SKCK, aku waktu itu bikinnya bareng suami aku, itu udah dijelasin di video sebelumnya ya. Dan untuk anak-anak belum 17 tahun itu nggak perlu SKCK. Dan poin 7 itu untuk aku sendiri yang dibutuhin itu adalah ijazah dan transkrip nilai. Walaupun nggak apply kuliah, tapi diminta itu juga karena kan aku juga mau jadi worker ya di sana. Jadi ijazah, transkrip nilai, dan CV dalam bahasa Inggris. Dan waktu itu aku udah formatin transkrip aku seperti yang diminta kampus suami. Jadi ya sekalian aja lah, siapa tahu kan nanti diminta yang format kayak gitu ya, kita samain. Formatnya kayak apa itu ada di video sebelumnya ya. Lalu di poin 8 itu aku diminta work reference letter. Work reference letter itu kayak pernyataan dari perusahaan yang pernah kita tempat kerja kalau aku tuh pernah kerja di sana gitu, dengan seperti apa. Nah, itu aku sebenarnya udah punya dari lama. Nah, itu aku masukin aja karena udah berbahasa Inggris juga suratnya, jadi di scan dan di offering. Jangan lupa juga work reference letter itu harus bahasa Inggris ya. Kalau enggak harus diterjemahkan sama penerjemah tersumpah lagi. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri di poin 8 itu dibutuhin offering letter orang tuanya. Jadi kayak suami aku kan yang dikasih offering letter. Nah, offering letternya itu dimasukin lagi di berkas apply visa anak-anak yang student ini. Jadi kalau tahu gitu kalau anak-anak ini di bawah tanggung jawab orang tuanya yang mana gitu ya, yang berkepentingan untuk datang ke New Zealand itu. Selanjutnya yang 9 ini adalah formnya ada di link deskripsi ya, nanti aku taruh, diadain lagi, itu juga pernah aku jelasin di video sebelumnya. Ada banyak form yang harus kita isi, beberapa, dan untuk apply student dan work ini juga harus ngisi form. Nah, form yang di poin 9 ini yang diminta adalah form partner supporting partnership based temporary entry application. Itu ada INZ 1146, cukup panjang ya, pokoknya tentang aku tuh mendampingi suami aku yang kerja gitu, yang kuliah di sana gitu. Dan sedangkan untuk anak-anak itu ada form juga yang harus diisi, financial undertaking for a student form INZ 1014. Kalau dependent child ini disponsori oleh ayahnya atau dana yang ayahnya pegang gitu. Nah, untuk yang poin 10 ini, poin 10 yang aku aja nih ya, itu aku harus memberikan living together evidence. Jadi kayak living together evidence itu yang membuktikan kalau aku dan suami aku itu beneran pasangan gitu, maksudnya beneran suami istri. Jadi di situ nggak cuman buku nikah aja ya, buku nikah harus, terus nggak cuman itu, kita juga harus ngeliatin foto pernikahan, terus udah kayak gitu ada screenshot sosial media atau chat WhatsApp kalau kita memang tinggal satu rumah dan kita dalam kondisi yang baik-baik aja gitu. Jadi kayak screenshot WhatsApp itu aku ngeliatin yang kayak kapan pulang jam berapa kayak gitu, pokoknya yang kelihatan kalau kita ini dalam kondisi baik gitu. Terus kayak yang suami nanya atau makan apa kayak gitu lah ya, screenshot yang menunjukkan kalau kita tuh tinggal bersama gitu. Terus juga harus ada foto keluarga.
aku juga harus bikin letter of statement. Itu tuh letter of statement itu isinya tentang perjalanan relationship aku dengan suami. Jadi kayak dari awal kita ketemu di mana, kita menikah kapan, terus kita punya anak yang pertama kapan, kedua kapan, sampai ke di tahun ini kita ingin mensupport suami misalnya kuliah di sini kayak gitu. Jadi itu aku ceritain sambil ada foto-fotonya. Jadi setiap foto ada captionnya, foto ada captionnya gitu, dijelasin gitu. Poin sebelah sini juga buat aku aja, itu ada form sponsorship for temporary entry di NC1025. Itu juga ada di link deskripsi ya. Di situ cari aja kalau memang mau apply visa yang sama dengan aku. Pokoknya form yang tadi itu untuk menyatakan jaminan keuangan aku tuh di suami gitu. Jadi bank rekening itu kan semua kemarin rekeningnya suami ya. Jadi ya di situ yang tanggung jawabnya. Nah, poin terakhir buat aku dan anak-anak tentang bank statement atau show money. Jadi jumlahnya gitu ya. Di sini aku spill bank statement itu kita harus berapa sih gitu. Ada minimalnya gitu. Jadi around segini dolar, terus kalau dirupiahin jadi berapa. Kita tuh harus ngeliatin kalau selama 6 bulan itu atau sampai sekarang kita tuh punya uang di rekening itu stabil segitu gitu. Jadi ada terus dengan jumlah segitu. Jadi yang untuk aku sendiri itu $4.200 New Zealand, dan untuk anak-anak itu $15.000 lebih besar karena anak-anak kan student ya. Kalau aku kan pencari kerja, jadi mungkin di sana juga bakal kerja yang nggak perlu gede-gede. Tapi kalau anak-anak kan nanti di sana ya sekolah, ntar siapa yang memenuhi makannya gimana, selama belajar itu makanannya, terus hidupnya gimana. Jadi harus $15.000 per orang ya, per anak. Nah, sama dengan pembuatan visa suami kemarin, setelah semuanya rampung, kita bayar visanya di agensi, dibantu juga. Jadi terus akhirnya bisa kan aku dan anak-anak ini barengan gitu. Setelah itu malamnya kita langsung daftar untuk verifikasi paspor di VFS itu, VFS Global ya, kemarin aku kurang namanya, jadi VFS Global. Dan di situ tuh kenapa kita buru-buru, karena itu adalah H-2 suami berangkat. Jadi pengen itu udah beres sebelum suami berangkat, dan aku nggak harus mondar-mandir lagi Depok Jakarta buat urusin visa kita gitu ya. Jadi kita sekarang tinggal harap-harap cemas aja. Dan ini udah minggu ketiga dari kita apply visa, masih deg-degan karena belum ada pengumuman, maksudnya belum ada ini kan kredit apa enggak, karena mungkin aku berbarengan dengan studentnya anak-anak dan verifikasinya bisa cukup lama ya. Kita positif thinking aja, semoga paling enggak sama dengan suami. Jadi suami itu kalau nggak salah grantednya setelah 30 hari, bukan 30 hari kerja. Sedangkan pas aku tanya nih di VFS ini, aku sempat curhat-curhat ya, nanya masnya kalau ini kira-kira kalau saya tuh bisa nanya ke siapa untuk proses ini, udah sampai mana atau apa yang kurang. Ternyata ya bisa sih nanya langsung, tapi ke kedubesnya itu dikasih kontaknya, dan di si kedubes New Zealand itu udah menyatakan kalau untuk apply visa aku itu bisa 26 hari kerja ininya, bisa guaranteed-nya paling lambat gitu ya. Ada juga yang cepat katanya. Terus untuk anak-anak itu 36 hari kerja kalau nggak salah ya. Pokoknya ya dihitung itu emang 1,5 bulan, cuman enggak sampai selama itu kok, bisa juga lebih cepat, ada juga yang bilang kayak gitu. Penasaran, terus dikasih kontaknya, kalau mau kontak langsung ke kedubes New Zealand-nya. Jadi agak gimana gitu ya nanya langsung ke kedubesnya, kayak sungkan juga sih, cuman mungkin itu cara mereka nggak menjawab dengan detail gitu, dan kita juga nggak bisa nge-push. Saya nggak tahu nih kalau misalnya teman-teman ada yang bisa nge-push supaya bisa cepet jadi itu kemana sih kan. Kita, kalau aku dikasih taunya kayak gitu, bener-bener ya udah tinggal harap-harap cemas aja. Nah, untuk di VFS itu aku datang bertiga ya, aku datang sama suami dan mertua sih bareng-bareng, tetapi yang masuk itu cuman bener-bener orang yang apply visanya aja. Bahkan suami yang udah dapat duluan itu nggak boleh ikutan. Itu sama saya tadi, Pak boleh nggak saya mendampingi nih anak apply istri saya, mungkin takutnya kurang paham. Nggak boleh, itu bener-bener harus cuma kita doang. Jadi terus masuk nih bertiga bawa bocil-bocil, gimana ya, suasananya tuh bener-bener kayak strict gitu. Kita ya udah langsung ke pintu itu nggak boleh kayak lihat-lihat jalan-jalan sekitar, terus langsung masuk ke
tempat yang New Zealand dan Australia, jadi Oceania di situ. Di situ juga mengantri, alhamdulillah cepet antriannya. Karena tuh ada sedikit wawancara gitu, jadi mohon doanya ya, karena kita sekarang nggak bisa ngapa-ngapain ya, kayak misalnya mau sewa rumah itu harus pasti, maksudnya dia cepet nih si rumah di sana itu perputarannya. Kalau misalnya kita udah suka nih sama rumah ini, mau sewa tapi kapan ya, karena kan kita juga belum granted ya, jadinya kita diemin, kita cuma tandain nih, udah hilang nih minggu depannya, baru berapa hari kadang udah hilang, baru hari itu kita suka nih sama rumah ini udah nggak ada. Jadi kalau udah granted ya kita bisa langsung book dan untuk tanggal segini. Kita juga beli tiket pesawat setelah visa granted, takutnya udah beli tiket pesawat ternyata grantednya masih nanti, kan harus reschedule, itu lumayan ya dia. Jadi benar-benar kita tuh nggak bisa gerak. Dan kita kalau jujur ya, aku kan sering banget nih setiap ketemu orang ditanya kapan berangkatnya, kapan nyusul, kenapa nggak berangkat bareng dan sebagainya. Itu capek jawabnya. Oke ya, mohon doanya semoga lancar semua. Thanks for watching, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman kamu yang kira-kira membutuhkan video ini. Bye!